Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anastasia Eklesia, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Kampus ISIP Jakarta dengan nomor mahasiswa 2016-2328. Saya akan mempresentasikan sedikit tentang esai yang saya tulis, dan ini adalah salah satu tugas akhir semester yang diberikan oleh dosen kesayangan saya, Mbak Irma. Semoga saya mendapatkan nilai yang bagus. Next, jadi judul esai saya adalah Dinamika Politik Internasional dalam menghadapi COVID-19 di Singapura tahun 2019. Oke, next. Sebelumnya mohon maaf saya menggunakan kacamata karena saya sedang mengalami sakit mata atau bintit. Langsung saja saya masuk pembahasan. Jadi saat ini dunia sedang menghadapi salah satu tantangan terberat di abad ini. Sebuah penyakit yang teridentifikasi sebagai virus berbahaya yang dikenal dengan COVID-19. Jadi isu ini pertama kali menyebar menyebar pertama kali di Tiongkok, di kota Wuhan tepatnya. Virus ini teridentifikasi. Namun seiring berjalannya waktu, mobilitas manusia yang sangat tinggi, banyak negara-negara yang teridentifikasi virus tersebut. Jadi kondisi ini pun sudah ditetapkan oleh World Health Organization sebagai pandemi global yang beresiko very high. Dan untuk menghadapi masalah ini, salah satu cara yang dilakukan oleh banyak negara yaitu physical distancing. Itu adalah salah satu protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO. Jadi banyak negara yang sudah melakukan lockdown, ada juga yang belum. Dan untuk negara yang sudah melakukan lockdown secara ketat, mereka dengan keras melarang keluar masuk lalu lintas dari negara tersebut, menerapkan karantina wilayah yang dianggap sebagai sumber penyebaran virus. Jadi dengan ditetapkannya physical distancing memberikan dampak kepada banyak bidang di negara-negara. Jadi Organization for Economic Cooperation and Development sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan turun menjadi ke angka 2,4% pada tahun ini. Jadi bidang ekonomi yang menurun itu menimbulkan masalah karena berimpact kepada bidang sosial, meningkatkan jumlah kemiskinan, dan dari bidang sosial itu berimpact kepada politik. Mengapa ke bidang politik? Karena akhirnya banyak masyarakat yang sudah merasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Mereka merasa insecure seperti banyak orang-orang zaman sekarang. Jadi sikap pemerintah itu dinilai tidak tepat atau kurang untuk menghadapi suatu pandemi. Jadi dampak yang ditimbulkan itu bersifat multidimensional, menjadi ancaman dunia internasional. Dan negara-negara seharusnya berupaya untuk meningkatkan kerjasama untuk menangani masalah COVID ini. Jadi untuk berpikir bagaimana caranya untuk basmi atau menghilangkan virus. Namun pendekatan unilateral itu menjadi pilihan di beberapa negara. Jadi negara-negara menjadi merasa takut, jadi merasa curiga. Dan salah satu negara di Asia Tenggara yang pertama kali menjadi yang teridentifikasi virus adalah Singapura. Dan di mana negara saling insecure terhadap negara lain, justru berbeda dengan Singapura yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Karena sejak pertama kali Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya virus corona di Indonesia, semakin meningkat jumlah yang terkena corona atau COVID-19. Dan semakin meningkatnya jumlah tersebut, ternyata Indonesia itu sangat keterbatasan tingkat medisnya. Singapura masuk tuh, dia ngelihat opportunity kan, kesempatan. Dia masuk dan akhirnya memberikan bantuan sama Indonesia. Lalu Singapura ini memanfaatkan peluang ini untuk bekerja sama. Jadi
Motif politik dalam bantuan luar negeri ini memusatkan tujuan untuk meningkatkan image negara donor, jadi pencitraan. Jadi kenapa akhirnya Singapura memberikan bantuan? Karena untuk melancarkan semua kerjasama yang telah terjalin. Dia nggak pengen kalau semua kerjasama yang sudah dia lakukan itu terjadi masalah karena adanya COVID-19. Jadi biar tetap stabil, biar tetap aman, mereka memberikan bantuan kepada Indonesia.